Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa alat peraga kambing dan ternyata kambing ini sangat mempengaruhi petani-petani. Kalau ada pelihara kambing beranak cepat, kemudian akan menjadi tabungan mungkin nanti untuk pendidikan anak, dan juga kambing ini dagingnya enak. Apalagi kalau nanti waktunya Idul Kurban, kambing ini akan harganya mahal. Apalagi kalau kualitas kambingnya spesial, ya seperti ini. Warna kuning, tanduknya merah, nah ini akan spesial. Lalu apa bedanya dengan domba? Saya tidak punya alat peraga domba, mungkin ada sapi ya dibandingkan ini. Ini sapi. Nah, sapi itu bisa diperas dan seterusnya. Tapi lupakan sapi, kita kambing saja. Karena kambing ini menjadi semacam kebanggaan petani, kebanggaan peternak, kebanggaan orang-orang yang mempunyai tabungan. Kalau dulu orang-orang tetangga saya piara kambing itu sebagai tabungan, ada yang 12 dengan anak-anaknya, ada yang 15, ada yang 6, ada yang 7, dan ternyata kambing ini tinggal nanti dibawa ke rumput, ke pinggir-pinggir sawah, kemudian diikat, sudah menikmati rumput-rumput sendiri. Nanti sore dibawa pulang, pagi dikeluarkan, lama-lama sudah gemuk sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, kambing menjadi andalan. Maka tidak heran Injil hari ini Yesus membuat perumpamaan antara domba dan kambing. Nah, kenapa? Karena memang lingkungan Yesus adalah lingkungan petani, agraris. Selain nelayan di Danau Galilea, tapi juga petani. Maka perumpamaan-perumpamaan Yesus adalah ada kambing, ada domba, ada jala, ada biji sesawi, ada ya macam-macam sehubungan dengan peternakan, mata bajak, atau mungkin juga kekangkuk sebagai tempat untuk membajak sawah sapi-sapi itu, dan kemudian keledai. Pokoknya semuanya berhubungan dengan situasi pertanian agraris. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang pengadilan terakhir. Kerajaan Allah itu seperti orang-orang yang dipisahkan. Yang sebelah kiri adalah kambing, yang sebelah kanan adalah domba. Kemudian sebelah kiri ini Yesus memberi perumpamaan sebagai orang-orang yang tidak melaksanakan kehendak Tuhan, yang sebelah kanan yang melaksanakan. Saya tidak tahu kiri itu, kalau nenek moyang saya, simbah-simbah saya mengatakan ojo laku ngiwo, itu laku ngiwo jangan, arafiahnya jangan berjalan ke kiri. Itu artinya adalah laku jina atau laku yang tindakan yang tidak terpuji. Maka kalau yang ngiwo atau ngiri itu ada konotasi negatif. Itu sejak dulu, tapi saya nggak tahu kenapa Yesus juga mengatakan itu sekarang. Kamu itu seperti banyak kambing domba, akan dipisahkan sebelah kanan dan kiri. Domba-domba akan ada di sebelah kanan, kambing-kambing ada di sebelah kiri. Dan kambing ini dinyatakan sebagai orang yang gambarannya keliru. Lalu kemudian di daerah domba-domba ini sebelah kanan, berbahagialah engkau sekarang, engkau akan turut kehendak Bapakku. Karena ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi tumpangan. Ketika aku tidak punya pakaian, kamu memberi aku pakaian. Lalu yang di sebelah kanan ini akan bertanya, kapan saya berjumpa dengan Tuhan? Dengan Tuhan, bahwa saya kemudian memberi makan, minum, dan tumpangan. Ketika engkau melakukan kepada mereka yang paling kecil, yang paling miskin, tersingkir di dunia ini, engkau melakukannya
untuk aku. Mereka baru manggut-manggut. Tetapi terkutuklah engkau yang di sebelah kiri, yang digambarkan seperti kambing. Kasihan kambing ya, tetapi ini perumpamaan. Sebab ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, engkau tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku kedinginan, engkau tidak memberi aku pakaian. Lalu orang-orang itu pun akan bertanya, Tuhan, kapan saya berjumpa dengan engkau sebagai orang asing, saya tidak memberi makan, tidak memberi tumpangan. Ketika engkau kedinginan, saya tidak memberi pakaian. Ketika engkau lapar, saya tidak memberi makanan. Yaitu ketika kamu tidak melakukannya untuk orang-orang yang kecil, yang sederhana, yang membutuhkan, maka sama saja itu kau lakukan untuk aku. Maka saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberikan contoh bahwa tindakan itu merupakan wujud iman. Karena iman itu ada dua, yaitu ungkapan iman dan perwujudan iman. Ungkapan iman itu adalah ketika kita berdoa, ketika kita ekaristi, ketika kita sedang merayakan liturgi. Tetapi perwujudan iman itu juga penting dan jangan dilupakan. Ketika engkau memberi makan, pakaian, dan tumpangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan itulah iman tanpa perbuatan akan mati. Saya mengenal orang yang kalau pagi kadang-kadang susah ditemui. Mungkin sampai jam 9 pagi. Karena orang itu atau mungkin satu keluarga itu selalu kalau pagi bangun kemudian berdoa. Mereka memupuk dengan doa sampai berkanjang dalam doa. Maka kemudian mereka karena sudah pensiun bisa sampai jam 9. Tetapi kemudian kehidupannya tidak memasyarakat. Kadang tidak kenal tetangga. Ketika membutuhkan tenaga tidak pernah peduli. Nah, ini tentu saja seperti tadi. Ada ungkapan iman, tetapi tidak ada perwujudan iman. Iman tanpa perbuatan akan mati. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam masa puasa ini, kita diharapkan tidak hanya puasa untuk diri kita. Tidak pernah itu untuk diri kita. Tidak bisa kita berdoa hanya untuk diri kita. Tetapi semuanya itu mempunyai aspek sosial, yaitu pengaruhnya terhadap orang-orang di sekitar kita. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku orang asing, engkau memberi aku tumpangan. Ketika aku kedinginan, engkau memberi aku pakaian. Maka saudara-saudari yang terkasih, jangan sampai kita digolongkan di sebelah kiri seperti dan akhirnya terkutuklah kita dibuang di tempat yang hanya ada gertak gigi dan ratapan. Salam kabir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.